Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Inspirasi. Hari ini, kita menceritakan kisah 3 polisi wanita cantik dihamili oleh pelayan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa nelayan terpencil, hiduplah seorang pria bernama Darman. Ia seorang pemulung yang setiap hari mencari barang bekas di pesisir pantai. Hidupnya penuh kesederhanaan. Tetapi, ia memiliki hati yang besar dan tekad yang kuat untuk bertahan hidup. Suatu malam, badai besar melanda laut. Ombak menggulung tinggi, angin berteriak di langit, dan kapal-kapal yang berlayar malam itu diuji oleh amukan alam. Keesokan paginya, Darman seperti biasa berjalan di pantai, mengumpulkan barang-barang yang terbawa ombak. Namun, pagi itu berbeda. Di antara puing-puing kapal yang hancur, Darman menemukan sesuatu yang mengejutkan. 3 wanita tergeletak di atas pasir. Tak sadarkan diri, mereka masih bernapas, tetapi tampak kelelahan. Dengan sigap, Darman menyeret tubuh mereka satu persatu ke tempat yang lebih aman, di bawah rindangnya pohon kelapa. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka mulai membuka mata. Wajahnya cantik, meskipun penuh dengan luka kecil akibat terjangan ombak. Dengan suara lemah, ia bertanya, "Di mana ini?" Darman tersenyum tipis. "Kau selamat, Nona? Ini desaku." Tak lama, 2 wanita lainnya juga sadar. Ketiganya mengenakan seragam robek, yang Darman baru sadari sebagai seragam kepolisian. Mereka adalah 3 pahlawan yang ikut dalam patroli laut. Namun kapal mereka dihantam badai, dan mereka terombang-ambing hingga akhirnya terdampar di pantai terpencil itu. Namun, perjuangan mereka belum berakhir. Desa tempat mereka terdampar jauh dari peradaban. Tanpa sinyal, tanpa alat komunikasi, mereka harus mencari cara untuk bertahan hidup, dan mau tak mau, mereka harus mengandalkan Darman, seorang pemulung yang kini menjadi penyelamat mereka. 3 polwan itu akhirnya memperkenalkan diri. Yang pertama bernama Maya, berpangkat Bribtu, memiliki wajah tegas dengan mata tajam, seperti elang. Yang kedua adalah Sinta, seorang Bribka yang ramah dan penyayang. Yang terakhir, Dewi, berpangkat Ibtu, sosok pemimpin yang tenang dan bijaksana. Mereka masih kelelahan setelah diterjang badai. Darman, dengan segala keterbatasannya, mencoba merawat mereka. Ia memberi mereka air kelapa dan ikan bakar sederhana hasil tangkapannya. "Aku tak punya apa-apa, tapi kalian bisa tinggal di gubukku," kata Darman dengan rendah hati. Ketiga pahlawan itu awalnya merasa canggung. Mereka terbiasa hidup dengan fasilitas dan kenyamanan. Tapi kini, mereka harus menerima kenyataan di desa terpencil ini. Tak ada sinyal, tak ada kendaraan. Bahkan, untuk kembali ke kota pun tak mudah. Hari-hari berlalu, dan mereka mulai terbiasa dengan kehidupan desa. Maya, yang awalnya kasar, mulai belajar memancing. Sinta membantu warga desa, mengajarkan anak-anak membaca, sementara Dewi membantu mengatur keamanan desa dari ancaman perampok laut. Sementara itu, Darman tetaplah seorang pemulung. Namun, di mata para polwan itu, ia bukan sekadar pria miskin yang tak berarti. Ia adalah penyelamat mereka, pria yang tanpa pamrih menolong orang lain meskipun dirinya sendiri kekurangan. Hingga suatu malam, saat bulan bersinar terang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hari-hari berlalu, 3 polwan itu mulai beradaptasi dengan kehidupan desa. Maya menjadi lebih lembut, Sinta semakin dekat dengan warga, dan Dewi semakin mengagumi keteguhan hati Darman. Namun, tak semua berjalan mulus. Suatu malam, Maya berbicara dengan Sinta dan Dewi di tepi pantai. "Apa kita bisa kembali ke kota? Aku merindukan kehidupan kita yang dulu," katanya dengan nada sedih. Sinta menghela napas. "Aku juga, tapi kita tak tahu kapan ada kapal yang bisa menjemput kita." Dewi, yang selama ini selalu tenang, tiba-tiba berkata, "Mungkin ini adalah takdir kita. Aku merasa kita harus mulai menerima kehidupan di sini." Mereka terdiam, terutama karena dalam hati mereka masing-masing ada perasaan yang mulai tumbuh terhadap Darman. Darman tetap sederhana dan rendah hati. Ia tak menyadari bahwa ketiga wanita itu mulai menaruh hati padanya. Suatu hari,
Maya membantu Darman menimba air di sumur. Saat Darman hendak mengambil ember, tangan mereka bersentuhan. Sejenak, Maya terdiam. Pipinya memerah. Di sisi lain, Sinta sering duduk bersama Darman di tepi pantai, mendengarkan kisah hidupnya. "Aku tak menyangka kau begitu kuat menghadapi hidup," kata Sinta dengan mata berbinar. Sementara itu, Dewi, yang paling dewasa di antara mereka, melihat Darman dengan kagum. Ia sadar, pria ini mungkin bukan siapa-siapa di kota, tapi di tempat ini, ia adalah segalanya bagi mereka. Suatu malam, ketika hujan turun dengan deras, ketiga wanita itu menyadari sesuatu. Mereka semua mencintai pria yang sama. Suatu hari, sebuah kapal akhirnya merapat ke desa. Kapal itu membawa harapan bagi Maya, Sinta, dan Dewi untuk kembali ke kota. Namun, sebelum mereka pergi, mereka harus membuat keputusan besar. Di depan Darman, Dewi berkata, "Kami bisa kembali, tapi kami ingin tahu, apakah kau mau ikut bersama kami?" Darman tersenyum pahit. "Aku hanyalah pemulung. Kota bukan tempat untukku." Maya menggenggam tangan Darman. "Kau lebih dari sekadar pemulung. Kau adalah penyelamat kami." Darman tetap menggeleng. "Desa ini adalah hidupku." Tiga pahlawan itu saling berpandangan. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di desa bersama Darman. Waktu berlalu, dan kehidupan baru dimulai. Maya menikah dengan Darman terlebih dahulu, diikuti oleh Sinta, dan akhirnya Dewi. Mereka hidup bahagia di desa, membangun keluarga kecil yang penuh cinta. Tak ada lagi perbedaan status, tak ada lagi hierarki, hanya mereka bersama, menjalani hidup dengan penuh syukur. Darman, yang dulu hanyalah seorang pemulung, kini menjadi pria yang paling beruntung di dunia. Karena ia dicintai oleh tiga wanita luar biasa yang memilih tinggal bersamanya. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, kehidupan di desa berjalan damai. Darman, yang dulunya hanya seorang pemulung, kini menjadi kepala keluarga dari tiga istri cantik yang pernah menjadi polwan. Namun, tak semua berjalan mulus. Seiring waktu, benih kecemburuan mulai tumbuh di antara mereka. Maya, yang menikah pertama kali, merasa bahwa ia memiliki tempat paling spesial di hati Darman. Namun, ia mulai merasa tersisih ketika Darman lebih sering membantu. Sinta mengajar anak-anak desa atau menghabiskan waktu dengan Dewi untuk berdiskusi tentang keamanan desa. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama di rumah sederhana mereka, Maya tiba-tiba meletakkan sendoknya dengan kasar. "Mas, kenapa akhir-akhir ini lebih banyak waktu dengan Sinta dan Dewi? Apa aku sudah tidak penting lagi?" tanyanya dengan nada tajam. Darman terkejut. Begitu pula Sinta dan Dewi. "Bukan begitu, Maya," jawab Darman. "Hati-hati. Aku hanya ingin memastikan semua bahagia. Kalian semua sama pentingnya bagiku." Namun, Maya tidak puas dengan jawaban itu. Ia merasa ada yang berubah, perhatiannya mulai terbagi. Dan itu menyakitkan. Maya mulai menjauh, sering menghabiskan waktu sendiri di tepi pantai. Sinta, yang peka terhadap perubahan suasana hati, mencoba berbicara dengannya. "Maya, kau kenapa? Kita harus saling memahami, bukan saling bersaing." Maya mendengus. "Mudah bagimu untuk bicara. Kau selalu mendapat perhatian Darman tanpa perlu berusaha." Sinta terkejut dengan nada Maya. Ia tak menyangka bahwa sahabatnya sendiri bisa berpikir seperti itu. Sementara itu, Dewi, sebagai yang paling bijaksana, mulai menyadari bahwa keseimbangan dalam rumah tangga mereka mulai terguncang. Ia tahu, jika ini dibiarkan, hubungan mereka akan retak. Malam itu, Dewi berbicara dengan Darman di luar rumah. "Mas, kau harus mengambil sikap. Jika dibiarkan, ini akan semakin buruk." Darman menghela napas panjang. Ia mencintai mereka semua. Tapi bagaimana bisa membagi cinta dengan adil tanpa menyakiti hati siapapun? Keesokan harinya, Darman mengumpulkan ketiga istrinya di bawah pohon besar di tengah desa. Dengan suara tegas, ia berkata, "Aku tidak ingin ada perselisihan di antara kita. Aku mencintai kalian semua. Dan aku ingin kita hidup rukun. Jika ada yang merasa tersisih, aku minta maaf." Maya menunduk, merasa bersalah atas kecemburuannya. Ia tahu, Darman bukan pria yang tidak adil.
Ini semua hanyalah perasaannya sendiri yang membuatnya berpikir demikian. Sinta meraih tangan Maya. Kita harus tetap bersatu. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Jangan biarkan hal ini merusak segalanya. Dewi menambahkan, takdir telah mempertemukan kita di desa ini. Kita harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Mata Maya berkaca-kaca. Ia sadar bahwa ia hampir menghancurkan kebahagiaan mereka sendiri. Dengan suara lirih, ia berkata, "Maafkan aku hanya takut kehilangan tempat di hati Darman." Darman tersenyum dan menggenggam tangan Maya, Sinta, dan Dewi. "Kalian tak perlu takut. Kalian adalah bagian dari hidupku, dan aku akan selalu mencintai kalian dengan sepenuh hati." Malam itu, mereka kembali dalam keharmonisan. Maya belajar mengendalikan perasaannya. Sinta tetap menjadi penengah, dan Dewi selalu menjadi pilar kebijaksanaan dalam keluarga mereka. Namun, tanpa mereka sadari, di kejauhan, ada seseorang yang mengintai mereka. Seseorang yang tidak senang melihat kebahagiaan mereka. Hari-hari kembali damai setelah Maya menyadari kesalahannya. Mereka hidup bahagia, bekerja bersama untuk membangun desa yang lebih baik. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, seorang pria asing datang ke desa. Wajahnya penuh bekas luka, matanya tajam, dan penuh dendam. Ia berjalan perlahan di jalan setapak desa, memperhatikan rumah Darman dari kejauhan. "Jadi ini tempat kalian bersembunyi," gumamnya dengan suara serak. Pria itu adalah Bram, seorang mantan penjahat yang pernah ditangkap oleh Dewi, Maya, dan Sinta saat mereka masih bertugas sebagai polwan. 5 tahun lalu, mereka membongkar jaringan penyelundupan narkoba di pelabuhan, dan Bram adalah salah satu dalangnya. Kini, setelah bebas dari penjara, ia datang untuk membalas dendam. Malam itu, Dewi merasa ada yang mengawasi mereka. Ia membangunkan Darman dan berkata, "Aku merasa tidak enak, seperti ada bahaya yang mengintai." Darman, yang selalu waspada, segera keluar rumah dan mengelilingi pekarangan. Ia melihat jejak kaki asing di tanah. Instingnya berkata bahwa seseorang telah mengintai mereka. Keesokan paginya, saat Sinta sedang mengajar anak-anak desa, seorang bocah kecil berlari ke arahnya dengan wajah ketakutan. "Kak Sinta, tadi ada orang asing di dekat rumah kalian. Dia menyeramkan." Sinta langsung merinding. Ia segera memberitahu Maya dan Dewi. Mereka tahu ini bukan kebetulan mereka, harus segera bersiap. Benar saja. Malam berikutnya, suara gaduh terdengar di depan rumah mereka. Darman terbangun dan melihat 3 pria bertopeng mencoba mendobrak pintu. "Keluar kau, Darman! Serahkan perempuan-perempuan itu, atau rumahmu akan kami bakar." Darman menggenggam pisau tajam di tangannya. Ia tahu mereka tidak bisa lari. Ini adalah saatnya melawan. Maya, Sinta, dan Dewi segera bersiap. Meski mereka tak lagi berseragam polisi, naluri bertarung mereka masih kuat. Dengan cepat, mereka mengambil senjata seadanya, kayu, batu, dan pisau dapur. Saat para penyerang berhasil mendobrak pintu, Darman langsung menerjang mereka. Perkelahian sengit terjadi. Darman melawan 2 orang sekaligus, sedangkan Dewi dengan sigap menjatuhkan 1 penjahat dengan tendangan keras. Sinta dan Maya juga tak tinggal diam. Dengan gerakan cepat, mereka memukul penyerang menggunakan kayu, membuat mereka jatuh tersungkur. Namun, di tengah kekacauan itu, Bram muncul dengan pistol di tangannya. Ia menodongkan senjata ke arah Dewi. "Kau pikir bisa lari dari masa lalu, ha?" katanya sambil menyeringai. Darman berdiri di depan Dewi, melindunginya. "Jika kau ingin menyakiti istriku, kau harus melewati aku dulu." Bram tertawa sinis. "Dengan senjata di tanganku, kau pikir kau bisa menang?" Namun, sebelum ia sempat menarik pelatuk, suara keras terdengar dor. Bram terjatuh dengan darah mengalir dari kakinya. Di belakangnya, seorang kepala desa berdiri dengan senapan di tangannya. "Pergi dari sini, sebelum aku menghabisimu," bentak kepala desa. Para penyerang yang ketakutan segera melarikan diri, meninggalkan Bram yang tak berdaya. Bram dan anak buahnya akhirnya ditangkap oleh warga desa dan diserahkan ke pihak berwajib. Maya, Sinta, dan Dewi menyadari bahwa meskipun mereka sudah meninggalkan kehidupan sebagai pahlawan, masa lalu mereka tetap bisa mengejar mereka. Namun, mereka tak takut karena mereka kini memiliki sesuatu yang lebih berharga
keluarga yang selalu siap melindungi satu sama lain. Darman merangkul ketiga istrinya. Selama kita bersama, tak ada yang bisa menghancurkan kita. Mereka tersenyum, mengetahui bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang di mana mereka berada, tapi dengan siapa mereka berbagi hidup. Setelah kejadian penyerangan oleh Bram dan anak buahnya, kehidupan di desa kembali tenang. Darman, Maya, Sinta, dan Dewi mulai fokus membangun kehidupan baru. Suatu hari, saat sedang mencari kayu bakar di hutan dekat pantai, Darman menemukan sesuatu yang aneh, sebuah peti kayu tua yang setengah terkubur di dalam tanah. Dengan penasaran, ia mulai menggali hingga peti itu terbuka sedikit. Di dalamnya ada sebuah buku tua yang sudah usang, beberapa peta kuno, dan kotak besi kecil yang terkunci. Darman segera membawa penemuan itu pulang. Saat Maya, Sinta, dan Dewi melihat isi peti, mereka terkejut. "Ini sepertinya peta harta karun," kata Sinta, penuh semangat. Namun, Dewi melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di salah satu halaman buku tua itu, ada simbol yang sangat dikenalnya. "Ini lambang organisasi kriminal yang pernah kita buru saat masih bertugas," bisiknya. Mereka mulai meneliti isi buku itu. Ternyata, pulau tempat mereka tinggal dulunya adalah markas rahasia kelompok penyelundup emas dan permata. Banyak dari mereka sudah ditangkap atau hilang sejak puluhan tahun lalu. Tapi menurut buku itu, harta mereka masih tersembunyi di suatu tempat di pulau ini. Darman awalnya tidak terlalu peduli dengan harta karun, tapi Maya dan Sinta penasaran. Kalau benar ada harta tersembunyi, kita bisa gunakan untuk membangun desa ini, kata Maya, antusias. Namun, Dewi merasa tidak nyaman. Jika ini benar, pasti ada orang lain yang juga tahu tentang harta ini. Jika kita menemukannya, kita mungkin akan membawa bahaya ke desa. Kecurigaan Dewi terbukti. Beberapa hari kemudian, orang asing mulai muncul di desa, mengaku sebagai wisatawan. Namun, mereka bertanya-tanya tentang sejarah, pulau, dan tempat-tempat tersembunyi di dalamnya. Salah satu dari mereka adalah Rico, seorang pria berpenampilan rapi, tapi memiliki tatapan tajam seperti seorang pemburu. Ia sering memperhatikan Darman dan keluarganya dari kejauhan. "Aku merasa kita sedang diawasi," kata Sinta saat mereka duduk di depan rumah. Pada suatu malam, Darman mengangguk. "Mereka pasti tahu sesuatu. Kita harus berhati-hati." Darman, Maya, Sinta, dan Dewi memutuskan untuk mencari tahu kebenaran peta itu lebih dalam. Mereka mengikuti petunjuk di dalam buku tua, yang mengarahkan mereka ke gua tersembunyi di tebing dekat pantai. Mereka masuk ke dalam gua dengan hati-hati. Cahaya obor menyoroti dinding-dinding batu yang penuh dengan ukiran misterius. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia, dan di tengahnya terdapat peti besi besar yang terkunci. Namun, sebelum mereka bisa membukanya, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Akhirnya, ketemu juga. Mereka berbalik dan melihat Rico berdiri di sana bersama beberapa anak buahnya, bersenjata lengkap. "Terima kasih sudah menemukan harta ini untuk kami. Sekarang, kalian bisa pergi atau mati di sini." Darman mengepalkan tinjunya. Maya dan Sinta bersiap untuk bertarung. Sementara Dewi mencari cara untuk keluar dari situasi berbahaya ini. Bagaimana mereka bisa keluar dari perangkap ini? Apakah mereka akan menyerahkan harta itu atau melawan? Darman, Maya, Sinta, dan Dewi berdiri tegang di dalam gua, dikelilingi oleh Rico dan anak buahnya. Cahaya obor berkedip-kedip, memperlihatkan bayangan yang bergerak di dinding batu. "Serahkan peta dan pergi, atau kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup," ancam Rico sambil mengacungkan pistolnya. Darman melirik istrinya. Mereka tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Dengan cepat, Maya memberikan isyarat halus kepada Sinta dan Dewi. Tanpa peringatan, Sinta menendang pasir ke arah wajah Rico, membuatnya terbatuk dan kehilangan keseimbangan. Dewi langsung menarik Darman ke belakang batu besar. Sementara Maya menerjang salah satu anak buah Rico dengan pukulan kuat ke rahangnya. Dor! Suara tembakan menggema di dalam gua, membuat kelelawar berhamburan. Peluru mengenai dinding batu, hanya beberapa inci dari kepala Darman. "Mereka melawan. Habisi mereka!" teriak Rico, marah. Darman meraih balok kayu dari lantai gua
dan mengayunkannya ke kepala salah satu penyerang, membuatnya jatuh pingsan. Sinta dan Dewi menggunakan keahlian bertarung mereka untuk melawan musuh, sementara Maya berusaha mencari jalan keluar lain dari gua. Namun, Riko tidak tinggal diam. Ia mengarahkan pistolnya ke Maya yang sedang berlari. "Jangan bergerak, atau aku tembak." Maya berhenti. Tapi di saat Riko lengah, Dewi melompat dari belakang dan berhasil merebut pistolnya. "Sekarang giliranmu yang menyerah, Riko." Namun, Riko hanya menyeringai. "Kalian pikir ini sudah selesai?" katanya sebelum berlari keluar gua. Darman dan istrinya segera mengejar Riko. Mereka keluar dari gua dan melihatnya kabur ke arah desa. "Kita harus menghentikannya sebelum dia melibatkan orang-orang desa," kata Sinta sambil berlari. Namun, Riko sudah lebih dulu sampai di desa dan mulai menebar ancaman. "Siapapun yang membantu Darman dan istrinya akan kuhabisi," teriaknya sambil menodongkan pistol ke kepala desa. Warga desa yang ketakutan mulai berkumpul. Namun, Darman dan yang lainnya tiba tepat waktu. "Ini sudah cukup, Riko. Tidak ada yang takut padamu di sini," teriak Darman. Tapi, Riko hanya tertawa. "Kau pikir kau bisa menghentikanku?" Saat itulah, kepala desa melangkah maju, diikuti oleh beberapa pemuda desa yang membawa tongkat dan parang. "Kau hanya seorang kriminal yang tamak. Desa ini bersatu, dan kami tidak akan membiarkanmu mengambil apapun dari kami." Melihat warga desa mulai melawan, Riko sadar bahwa ia kalah jumlah. Ia mencoba kabur ke kapal kecil yang disembunyikannya di pantai. Namun, sebelum ia bisa melompat ke kapal, Maya menembakkan pistol ke udara. "Jangan bergerak." Riko akhirnya menyerah. Beberapa pemuda desa segera mengikatnya dan menyerahkannya ke pihak berwajib. Setelah semua kekacauan berakhir, Darman dan istrinya kembali ke gua dan membuka peti besi yang mereka temukan. Di dalamnya, mereka menemukan emas batangan, permata langka, dan dokumen sejarah tentang pulau mereka. Namun, alih-alih menyimpan harta itu untuk diri mereka sendiri, mereka memilih untuk menggunakan kekayaan itu untuk membangun desa, membangun sekolah, memperbaiki jalan, dan menyediakan fasilitas kesehatan bagi warga. Desa yang dulunya terpencil kini berkembang pesat, dan Darman bersama Maya, Sinta, dan Dewi hidup bahagia sebagai keluarga yang kuat dan penuh cinta. Mereka telah membuktikan bahwa harta yang paling berharga bukanlah emas atau permata, tetapi keberanian, persatuan, dan cinta sejati.